balik untuk menuju kejayaan Lamongan. Dari apa yang saya sampaikan tadi, kita tahu bahwa sejak dulu sebelumnya Lamongan ini adalah sebuah kabupaten yang sudah mengalami kejayaannya, ya, baik perdagangan, baik perlintasan arus dan barang ini ternyata sudah sangat lebih lama, ya, ada di sini. Bahkan tidak hanya perdagangan antar kabupaten, tapi sudah perdagangan antar negara yang melewati di tempat ini. Terus bagaimana Pak, terkait dengan kedepannya, harapan Bapak terkait dengan Garuda Muka ini? Ya, Garuda Muka ini kan tadi saya sampaikan, ini sebagai spirit, ya, bukan hanya prasastinya saja, tapi sebagai spirit kita bahwa perjuangan untuk menuju kejayaan ini sangat diperlukan, ya. Ada sebuah dorongan kita untuk mencapai kejayaan. Sebagai spirit perjuangan kita dalam mencapai kejayaan. Oke, terima kasih ya. Yang dikeluarkan oleh Raja Airlangga pada tahun 1021 di bulan Kartika, tanggal 27 Oktober lah, kalau dikonversi dengan hari ini berarti 27 Oktober tahun 1021 Masehi. Itu yang kita peringati hari ini. Jadi persis sekitar 1000 tahun. Setahu Mas gimana ya sejarahnya? Ya. Sejarah dari prasasti itu. Ya. Pada saat Airlangga melarikan diri karena peristiwa Mahapralalaya yang terjadi pada tahun 1017 itu, beliau kan melakukan pengembaraan, ya, melarikan diri, mengembara ke wanasrama, diantaranya adalah di Desa Cane ini, yang menjadi bagian daripada upaya beliau untuk menyembunyikan diri. Nah, atas jasa penduduk Cane, ya, Desa Cane ini, maka pada tahun 1021 itu Raja Airlangga, ya kan, memberikan status perdikan, istilahnya Sima Swatantra, kepada Desa Cane ini dengan hak-hak khusus, ya kan. Hak khusus itu diantaranya persoalan penarikan pajak yang seharusnya diserahkan kepada negara, kemudian itu boleh dikelola oleh penduduk Cane sendiri. Nah, mungkin kalau hari ini kita istilahkan dengan otonomi lah, otonomi khusus. Itu terjadi pada tahun berapa, abad berapa Pak? Ya, 1021 itu berarti awal abad 11, tepatnya 27 Oktober tadi kalau kita konversi ke tahun Masehi. Berarti lebih tua Airlangga daripada Mojopahit, bisa? Iya. Oh iya, jelas, selisihnya hampir 300 tahun itu. Peradabannya ya lebih tua ya? Lebih tua. Dan beliau termasuk cikal bakal lah untuk di kerajaan-kerajaan di Jawa Timur, masuk kategori cikal bakal, walaupun dia terah kelima daripada Empu Sendok. Yuk, soal makna perjuangan mau jelasnya. Soal makna perjuangan, memang dalam hal ini Airlangga otomatis keputusan politik, gitu ya, keputusan politik mengenai penetapan tanah Sima itu kan mengurangi hak-hak kerajaan, otoritas kerajaan terhadap desa-desa yang dia menjadi bagian daripada wilayahnya, kan seperti itu. Nah, hak ini kan diberikan karena perjuangan politik penduduk Cane bersama Airlangga pada saat beliau membangun kembali kerajaannya yang hancur itu. Indikasi kehancurannya itu disebabkan apa Mas? Kalau merujuk ke prasasti Pucangan itu disebutkan ada peristiwa penyerangan terhadap kerajaan mertuanya yang bernama Dharma Wangsa Teguh, ya, pada saat perkawinan Airlangga. Itu tertulis dalam prasasti. Nah, dalam hal ini Dharma Wangsa Teguh meninggal berikut dengan beberapa anggota keluarganya. Terus harapannya Mas, ini mau di tempat apa penjelasannya Pak? Kita berharap sebenarnya kan banyak sebenarnya kan desa-desa di wilayah selatan Lamongan ini yang punya jejak Airlangga,
punya yang namanya prasasti yang ditandatangani oleh Raja Erlangga. Kita pengen ada historical map, iya kan? Ada historical map, jadi semacam apa ya, roadmap sejarah gitu ya. Yang kedepannya itu kemudian menjadi satu daya tarik wisata. Karena wisata selama ini kan lebih banyak populer dengan alam apa dan sebagainya. Kita mencoba untuk menubuhkan itu menjadi salah satu bentuk yang namanya wisata sejarah. Karena ini berjajar. Nah, tentunya dalam upaya ini kita harus juga membaca konteks zaman, ya kan? Pada saat prasasti itu dikeluarkan. Misalnya dalam prasasti itu disebutkan tentang adanya pertunjukan wayang, adanya pertunjukan tari topeng dan lain sebagainya. Ini coba kedepannya juga kita hadirkan di dalam konteks kesejarahan itu tadi, entah dalam bentuk senjata tari atau apa. Kemudian dalam komplek Wanasrama yang ada misalnya. Nah, ke depan kita bisa bikin yang namanya prototip Wanasrama yang menjadi cikal bakal pendidikan di Indonesia. Nah, ini kan sayang gitu loh kalau kemudian yang namanya konsep-konsep yang sudah digagas oleh leluhur ini hilang gitu. Nah, kita harus sajikan ini, ya kan? Kita harus sajikan ini menjadi satu wisata sejarah. Jadi mungkin itu gagasan kita ke depan. Lah, Mas, ada peninggalan yang bersejarah nggak, Mas? Loh, ya itu tadi bersejarah dong. Prasasti apa? Ya, itu bentuknya apa saja? Wah, macam-macam. Salah satunya diantaranya apa? Ya diantaranya kalau di zona ini kan ada Candi Pataan itu yang sisanya sama masa-masa Erlangga. Gitu ya. Selain itu, Mas, ada? Ya bekas-bekas Patirtan, kemudian prasasti-prasasti yang lain ya, ada ya. Banyak Mas ya. Terima kasih, Mas.